Halo, selamat malam. Perkenalkan, kami dari SMA Tarakanita 2 ingin melakukan wawancara kepada dokter. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Lorenza Mikro. Saya Messi Bill Robertson. Saya Wiltia Gunawan. Saya Rehat. Saya Gatot. Hari ini kami akan mewawancarai dokter kami akan mewawancarai dokter tentang keterkaitan sperma encer pada pola makan junk food pada remaja. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Dr. Budi Darmawan, spesialis obstetri dan ginekologi yang berpraktek di Rumah Sakit Atma Jaya. Mungkin ada pertanyaan apa yang mungkin bisa saya jawab untuk membantu adik-adik sekalian memahami mengenai sperma encer, mengenai tentang sperma encer. Jadi pertama-tama saya ingin bertanya kalau misalnya apakah ada perbedaan antara kualitas sperma pada laki-laki remaja yang usianya 15-20 tahun dan juga laki-laki yang sudah tua yang usianya 40 tahun ke atas jika sering mengonsumsi alkohol. Jadi alkohol itu sangat berpengaruh pada kualitas sperma, khususnya bagi semua usia. Namun juga sebenarnya usia juga sangat mempengaruhi kualitas sperma. Jadi sperma pada pria yang muda, misalnya remaja 15-20, itu biasanya kualitasnya lebih baik ya dibandingkan dengan laki-laki yang usia lebih dari 40 tahun. Namun itu tergantung beberapa faktor dari kualitas sperma tersebut. Itu salah satunya mungkin konsumsi junk food, kemudian paparan panas, misalnya suka memakai pakaian ketat, kemudian konsumsi alkohol, merokok, itu juga bisa mempengaruhi kualitas sperma. Terus menurut dokter, apakah sering masturbasi dapat mempengaruhi keseimbangan hormon dan produksi sperma? Jadi sering masturbasi ini dikatakan sering mungkin beraneka ragam ya. Ada yang namanya sering setiap hari, ada yang sering itu sehari 3 kali, ada yang 2 hari sekali, ada yang 3 hari sekali, itu tergantung seringnya itu bagaimana. Namun produksi sperma itu kurang lebih 2-3 hari sekali. Sehingga kalau misalkan masturbasi dikatakan sering, misalnya setiap hari, itu memang bisa mempengaruhi kualitas sperma. Jadi kualitas spermanya menjadi tidak baik. Tapi kalau misalnya masturbasi masih 3 hari sekali, itu masih tidak apa-apa karena memang produksi sperma kurang lebih 3 hari sekali. Namun kalau sering masturbasi bisa memberikan dampak lain ya, bukan ke kualitas spermanya tapi lebih ke arah mental health-nya bisa bermasalah. Menurut dokter kalau misalnya seorang anak laki-laki itu remaja laki-laki dia itu sering minum minuman bersoda, apakah ada keterkaitan antara minuman bersoda dengan produksi sperma yang akan dihasilkan? Jadi sebenarnya kalau minuman bersoda itu tergantung jenis minuman bersodanya ya. Kalau misalkan minuman bersodanya kayak misalnya mineral water yang sparkling water, misalnya air tanpa berkalori cuma bersoda aja, mungkin tidak berpengaruh. Tetapi kalau sodanya seperti minuman bersoda yang manis, itu mungkin bisa berpengaruh. Sebenarnya yang berpengaruh itu bukan sodanya, namun pengaruh ke gula, minuman yang tinggi gula atau enggak makanan yang tinggi lemak jenuh yang bisa mempengaruhi sehingga menaikkan berat badan, jadi obesitas, dan itu yang bisa mempengaruhi kualitas spermanya, bukan dari sodanya. Jadi tergantung jenis sodanya ya. Jadi gitu, biasanya kan saya setelah selesai masturbasi itu saya selalu ngecek sperma saya itu encer atau kental. Yang biasanya itu kadang tuh bisa encer, bisa kental. Nah, di bagus itu sperma encer atau kental? Jadi memang sperma itu parameter sperma yang baik itu salah satunya adalah viskositas atau enggak kekentalan dari sperma. Nah, sperma ini sebenarnya itu isinya bukan hanya sperma saja, tapi ada cairan yang namanya semen. Jadi kalau misalkan semen dan sperma itu berbeda, maksudnya berbeda ya. Kalau misalkan sering bermasturbasi, otomatis jumlah spermanya pasti akan berkurang. Jadi yang keluar itu akan spermanya aja. Tapi kalau misalkan 3 hari sekali atau enggak 4 hari sekali, 5 hari sekali, itu bisa maksudnya jumlah spermanya itu
mungkin bisa baik gitu. Jadi maksudnya tingkat keseringan masturbasi itu bisa mempengaruhi dari kualitas sperma, dari jumlah spermanya gitu. Eh, Kalau misalnya orang nih ngeluarin sperma berkali-kali dok, dengan waktunya tuh berkepanjangan berbulan-bulan sampai tahunan gitu, kenapa bisa seperti itu dok ya? Apakah ada kelainan? Sebenarnya mengeluarkan sperma dalam jangka waktu yang panjang itu hal yang wajar, namun mungkin tidak keseringan. Mungkin kayak setiap hari, 2 hari, ya maksudnya sehari 2 kali itu sesuatu yang tidak wajar. Tapi kalau misalnya masih 2 hari sekali, 3 hari sekali itu hal yang wajar. Terutama nanti kalau kalian sudah berhubungan berkeluarga, suami istri, itu merupakan suatu hubungan suami istri itu merupakan suatu hal yang wajar. Jadi tidak apa-apa. Tetapi kalau masturbasi yang terlalu sering, mungkin sehari 2 kali, 3 kali tiap hari, itu bisa mempengaruhi sebenarnya bukan ke kualitas sperma. Ya mungkin bisa ke kualitas spermanya kalau setiap hari ya, tapi lebih ke arah kalau jangka panjang itu bisa mengalami gangguan, maksudnya mentalnya itu jadi bermasalah. Misalnya anak tersebut jadi susah konsentrasi, pikirannya ke bagian pornografi, kemudian susah bersosialisasi, seperti itu, lebih karena mental health-nya. Kalau misalkan kualitas sperma, kalau misalkan masturbasinya dijarangkan, nanti produksi spermanya bisa kembali normal kembali. Tapi kalau misalkan masih terus-menerus kayak sehari 2 kali, sehari 3 kali, ya kalau terus-menerus jangka panjang, ya nanti kualitas spermanya akan menjadi kurang baik. Dampaknya apa sih kalau kualitas sperma kurang baik? Kualitas sperma kurang baik itu jadi nanti susah. Kalau misalkan nanti kalian sudah berhubungan suami istri dan ingin berkeluarga, jadi susah punya anak. Oleh karena itu faktor keberhasilan punya anak itu nanti dipengaruhi oleh faktor dari perempuan dan faktor laki-laki. Kalau faktor laki-laki ya dari kualitas spermanya. Kualitas sperma itu dilihat nanti jumlah spermanya, jadi nggak cuma jumlah, jadi bentuknya juga, kemudian pergerakannya bagaimana. Jadi itu nanti untuk melihat kualitas sperma itu perlu cek, namanya cek laboratorium, namanya cek analisa sperma. Jadi kita tidak hanya bisa melihat dari kamu lihat nih kental apa encer, itu tidak bisa. Jadi harus dilakukan di laboratorium, diperiksa di bawah mikroskop untuk dilihat jumlah spermanya normal atau tidak. Jadi kalau kalian masturbasi itu keluar sperma, itu belum tentu spermanya ada. Jadi bisa aja spermanya nggak ada, tapi cairannya keluar. Itu namanya kondisi yang tidak ada sperma, namanya azoospermia. Faktornya banyak faktor, misalnya merokok berat, kemudian minum alkohol, kemudian suka pakai pakaian ketat, celana didobel-dobel, kemudian ada paparan panas, kemudian benturan, atau enggak misalkan ada penyakit misalnya varikokel dan lain-lain. Jadi itu perlu pemeriksaan laboratorium untuk menentukan kualitas sperma yang baik atau tidak, nggak cuma kental atau encernya gitu ya. Dok, kalau saya kan suka makan junk food, terutama gorengan. Terus apakah ada efek negatif dengan kualitas sperma yang akan dikeluarkan? Jadi sebenarnya junk food itu ya bukan menjadi sumber masalah yang bagaimana. Yang menjadi sumber masalah adalah satu, makanan yang tinggi gula, lemak jenuh, kemudian yang rendah antioksidan, yang sehingga memicu terjadinya obesitas. Obesitas itu bisa mempengaruhi dari kualitas spermanya. Jadi nggak cuma junk food aja ya, junk food yang terus-menerus itu nanti bisa ke arah obesitas. Kalau obesitas bisa mempengaruhi kualitas spermanya. Namun apakah obesitas itu semua orang obesitas itu spermanya jelek? Ya belum tentu. Jadi itu tergantung lagi. Cuman obesitas bisa mempengaruhi ke kualitas spermanya. Nah, junk food itu rentan untuk terjadinya diabetes dan juga rentan terjadinya obesitas. Jadi obesitas dan diabetes itu bisa mempengaruhi dari kualitas spermanya. Menurut dokter, dari beberapa junk food, makanan apa yang paling berbahaya bagi kualitas sperma? Sebenarnya tidak ada makanan spesifik yang berbahaya ya. Yang berbahaya tadi sebenarnya yang tadi saya sudah sebutkan, lebih kayak ke arah merokok, kemudian minum alkohol, paparan panas, kemudian benturan, kemudian infeksi menular seksual, misalnya kayak ada riwayat pernah sifilis atau gonore,
kencing mana dan lain-lain, itu lebih mempengaruhi ke kualitas sperma. Kalau makanan, ya memang kalau misalkan sudah kronis dan sudah menimbulkan penyakit, misalnya diabetes mellitus atau kencing manis, itu bisa mempengaruhi ke kualitas sperma. Rata-rata pasien dengan diabetes dan obesitas itu kualitas spermanya kurang baik. Jadi dokter, kesimpulan dari wawancara kami mengenai keterkaitan sperma encer dengan pola makan junk food pada remaja itu apa kesimpulannya? Jadi sebenarnya kalau junk food itu kalau ditanya bisa mempengaruhi ke kualitas sperma, nggak bisa. Namun kalau misalnya konsumsi junk food itu sudah mempengaruhi ke kesehatan, misalnya menjadi penyakit kronis, diabetes, obesitas, ya itu bisa mempengaruhi ke kualitas sperma. Dan juga dengan adanya obesitas itu kan juga menyebabkan penis itu, maksudnya testis itu kan menjadi lipatannya kan menjadi lebih lembab, lebih panas gitu. Jadi itu bisa mempengaruhi, kondisi obesitas itu bisa menyebabkan kualitas spermanya menjadi kurang baik. Bukan junk foodnya ya, jadi kalau konsumsi junk food yang terlalu lama menyebabkan suatu penyakit itu baru bisa menyebabkan kualitas spermanya kurang baik. Memang makanan itu sangat berpengaruh ke kualitas sperma. Misalnya konsumsi antioksidan, kemudian lemak tak jenuh, misalnya dari alpukat, salmon, gitu-gitu, ikan, itu bisa mempengaruhi ke kualitas sperma. Tapi kalau junk food itu kan lebih tingginya ke arah lemak jenuh dan gula, sehingga itu yang bisa menyebabkan penyakit kronis. Ya sebenarnya itu kayak suatu lingkaran ya, jadi antara junk food kemudian menyebabkan suatu penyakit yang menyebabkan ke kualitas sperma. Oke, makasih dok. Udah kurang lebih paham. Ada yang mau tanya nggak?